Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa manittaba'a huda amma ba'd. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucap alhamdulillah wa thana dan membaca firman Allah juga sabda Nabi SAW tadi, selanjutnya beliau katakan bahwasanya kita lagi-lagi hendaklah bersyukur pada Allah. Yang pertama, Allah telah menjadikan kita sebagai manusia, putra Adam alaihissalam. Allah tidak jadikan kita sebagai binatang atau pohon dan lain sebagainya. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang besar di saat kita dijadikan sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Yang kedua, hadirin, kita bersyukur Allah telah jadikan dia sebagai seorang muslim. Nikmat Islam tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun kecuali kepada orang yang dicintai atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, ini suatu kenikmatan yang besar yang perlu kita syukuri. Yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu wa taala, selain dijadikan sebagai seorang muslim, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para anbiya sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui kedudukan kemuliaan yang Allah berikan kepada ini umat, mereka ingin untuk menjadi nabi daripada ini umat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka minta untuk dijadikan salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang manusia, begitu pula sebagai seorang muslim yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu agama. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur di mana Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Athar dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku baca dalam kitab itu, dalam Taurat, ada umat yang mana mereka ini diizinkan untuk sholat dimanapun mereka berada." Jadi maksudnya umat-umat yang terdahulu mereka beribadah di tempat yang khusus, sedangkan ini umat diizin seluruh bumi ini boleh mereka gunakan tempat untuk sholat. Maka Nabi Musa katakan, "Ya Allah, jadikan mereka itu adalah umatku." Allah katakan tidak, dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga katakan, "Ya Allah, saya dapatkan dalam kitab, dalam Taurat nih, bahwa ada umat yang mana zakat mereka yang dikeluarkan boleh dimakan oleh sesama muslim yang lainnya." Maka umat-umat yang dahulu hadirin dikatakan boleh bahwa zakat itu nanti diletakkan di atas gunung, kemudian kalau datang api membakar, berarti zakat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini umat, zakat mereka bukan diletakkan di atas gunung, tapi boleh dimakan oleh orang Islam yang lain atau fakir miskin. Jadikanlah mereka umatku ya Allah. Allah katakan itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadirin, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ini umat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam dalam kitab Taurat ini. Kemudian yang terakhir beliau katakan, "Ya Allah, saya dapatkan dalam kitab ini umat mereka mempunyai tugas amar ma'ruf nahi munkar. Jadikanlah mereka ini umatku ya Allah." Maka Allah katakan itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Nabi Musa alaihi salam akhirnya mendoa, "Ya Allah, jadikanlah aku salah satu daripada itu umat." Maka Allah katakan, "Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati bi kalami. Aku telah pilih kamu dengan risalah, dengan kalamku untuk manusia maksudnya umat, untuk Bani Israel. Dan peganglah fakhudh ma ataituka, pegang betul-betul apa yang aku berikan kepada kamu, itu wahyu, wa kum minasyakirin, bersyukurlah kamu telah dijadikan seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Subhanahu wa taala, jadi banyak memang kelebihan-kelebihan keutamaan daripada ini umat yang Allah jelaskan dalam kitab terdahulu, sehingga mereka para anbiya ingin menjadi nabi daripada umat. Bahkan ketika tidak dikabulkan, mereka ingin menjadi salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur tanpa kita minta, hadirin, ternyata Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadirin dalam Al-Qur'an beberapa lafaz tentang ini umat yang mana ternyata Allah gunakan untuk para anbiya sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga digunakan untuk ini umat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Wahai umat Muhammad SAW, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu untuk agama dengan sebenar-benarnya perjuangan. Wajtabakum, dia Allah telah memilih kalian. Ini ijtiba, kata-kata memilih adalah untuk para anbiya sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah gunakan juga untuk ini umat. Jadi ini umat Allah pilih untuk membawa ini kerja atau membawa ini dakwah sebagaimana dipilihnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak mendapatkan wahyu, tapi mereka mendapatkan tugas yang sama dengan tugasnya para anbiya. Maka kata-katanya, "Huwa jatabakum", dia Allah telah memilih kalian.
untuk buat ini dakwah ataupun buat ini usaha agama. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala, ini umat dikatakan umat yang terbaik, di mana nanti di hari kiamat tidak boleh umat masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini umat-umat yang terbaik? Karena mereka punya kerja yang terbaik sama dengan kerja para anbiya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk menjumpai manusia, memberikan manfaat pada manusia. Kalian menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, kerja dakwah yang tadinya diberikan kepada para anbiya sallallahu alaihi wasallam sekarang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan gelar sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Allah katakan karena ini umat punya tugas yang sama dengan tugas para anbiya sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran yang Allah turunkan kepada ini umat melalui Nabi Muhammad SAW menceritakan kebanyakannya adalah dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan tentang bagaimana para anbiya berdakwah dan berdakwah. Allah tidak menceritakan bagaimana syariah-syariah para anbiya yang terdahulu dalam Al-Quran, bagaimana salat mereka, puasa mereka, zakat mereka dan sebagainya, tidak banyak. Tapi yang justru Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini umat yang dipilih untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak yang ngantuk bangun dulu insyaallah, angkat lagi kepalanya. Diangkat kepalanya dulu supaya kita tegar. Beliau katakan seperti dalam Al-Quran, Allah katakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, Inna arsalna Nuhan ila qaumi, kami telah utus Nuh alaihissalam pada kaumnya, tinggal selama 950 tahun. Dalam waktu yang panjang tersebut Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya, ni'budullah wattaqu wa ati'un, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian dan taatilah aku. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan dalam Al-Quran, juga dalam Al-Quran jelaskan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengatakan pada Allah, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, saya telah berdakwah mengajak kaumku siang dan malam dan tidaklah menambah dakwah kecuali mereka semakin lari padaku. Bahkan mereka telah menutup telinganya, matanya daripada suara Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah dan mendakwah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengajak pada mereka menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala qamara fihinna nura, dan seterusnya. Ini ayat Al-Quran dalam surah Nuh alaihissalam. Allah ceritakan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam, gambaran kepada ini umat. Jadi Allah tidak menceritakan bagaimana salatnya Nabi Nuh alaihissalam, zakatnya umat Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana puasa mereka, tidak. Justru Allah ceritakan apa? Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitulah Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Allah ceritakan bagaimana Nabi Hud alaihissalam mendakwahin kaum Ad. Beliau katakan, ya qaum istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum. Nabi Hud alaihissalam katakan pada kaumnya, hendaklah wastubu ilaihi yaghfir wa yazidkum quwwatan min quwwatikum. Wahai kaumku, hendaklah kamu istighfar, bertobat, nanti Allah akan berikan kekuatan, yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Nanti Allah akan menambahkan kekuatan kamu. Ini kaum Ad sudah orangnya kuat-kuat betul, tapi kalau mereka istighfar, bertobat, semakin ditambahkan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin yang maka Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran kebanyakannya menceritakan dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menceritakan syariah nabi-nabi yang terdahulu, bagaimana salat mereka, puasa mereka, zakat mereka, tapi Allah ceritakan pada ini umat dalam Al-Quran adalah bagaimana dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat hijrat kiai. Beliau katakan begitu pula Al-Quran telah menceritakan bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad SAW saat-saat di kota Mekah. Jadi Allah tidak menceritakan bagaimana salat, puasa, zakat dan haji selama di kota Mekah. Belum ada perintah-perintah tadi untuk mengerjakan salat 5 waktu ataupun zakat puasa. Tapi Allah ceritakan bagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah. Sepertinya firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wahai Muhammad, ajaklah mereka sallallahu alaihi wasallam, ajaklah mereka ke jalan Rabb kamu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Begitu pula hadirin Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu pada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Begitu pula ayat-ayat yang lain, fasbir sabran jamila, sabar dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah Allah ceritakan bagaimana Nabi SAW berdakwah dan berdakwah dalam Al-Quran. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ada beberapa orang yang kuat-kuat mulai masuk Islam, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka ingin segera untuk berperang, mengangkat pedang untuk melawan kaum Quraisy yang menghalang mereka. Tapi Allah katakan, kufu aidiakum, tahan tangan kalian.
Jadi jangan mudah-mudah untuk mengangkat pedang, untuk melawan musuh dengan pedang, untuk membunuh mereka. Diperintahkan, jadi di Mekah adalah perintah menahan tangan, bersabar dalam dakwah agama Allah, disiksa ataupun dihalang-halangi. Jangan mudah-mudah untuk mengangkat pedang tersebut. Jadi selama di Mekah hadirin, Allah ceritakan bagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, disuruh mereka untuk bersabar. Kemudian ketika tantangan-tantangan begitu banyaknya, tadi mengangkat pedang pun dilarang, disaran diperintahkan untuk mengalah, berhijrah dulu meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Padahal Allah mampu untuk membantu Nabi Muhammad SAW selama di Mekah untuk sebarkan agama di sana. Tapi Allah perintahkan Nabi SAW untuk meninggalkan dulu kampung halaman, meninggalkan negeri yang dicintai oleh kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Ini hadirin pelajaran bagi umat sampai di hari kiamat, bahwasanya bukti benarnya iman seseorang pada Allah, dia siap untuk berpisah dengan apapun yang dia cintai. Tidak ada negeri yang paling dicinta oleh Nabi kita Muhammad SAW kecuali kota Mekah. Tapi diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah demi untuk iman. Begitulah para sahabat yang lain diperintahkan untuk berhijrah, tadinya ke Habasyah, kemudian ke kota Madinah. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ini menjelaskan bahwasanya ini agama disebarkan dengan kelembutan, kasih sayang. Di awal-awal dilarang dulu untuk melawan musuh dengan mengangkat pedang, tapi diperintahkan untuk berhijrah ke tempat yang lain untuk membuat suasana agama di sana. Hadirin, tadi saya katakan bahwa dalam Al-Quran, jadi kata-kata yang Allah gunakan untuk ini umat, Allah gunakan sebagaimana Allah gunakan para anbiya sallallahu alaihi wasallam, dia telah memilih kalian. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang ini umat, bu'istum muyassirin wa kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi ketika pergi ke negara-negara luar, ke negara musuh, ketika dikatakan oleh mereka, orang Persia, kenapa kalian datang ke kampung kami, ke negeri kami untuk apa? Maka mereka kata, ibta'atana Allah telah menghantar kami kemari. Ibta'atha, ini kata-kata diutus, nah, sebagaimana para anbiya. Jadi para sahabat Nabi mengatakan, kami bukan diutus oleh Rasulullah, bukan diutus oleh Umar, tapi ibta'atana, kami dihantar oleh Allah, diutus oleh Allah. Untuk apa? Linukhrija man sya' min ibadil ibad. Untuk dikeluarkan, untuk mengeluarkan orang-orang yang Allah kehendaki dari penyembahan kepada hamba ila rabbil ibad, kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menuju ke dunia ila sa'atil akhirat, dari kesempitan dunia kepada luasnya akhirat. Wa min jarul adil ila al-islam, dari kepalsuan-kepalsuan agama kepada adilnya Islam. Jadi para sahabat Nabi menjelaskan kepada umat, dua perkara beliau katakan. Pertama, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk apa tadi, dengan tiga misi. Bagaimana mengalihkan hati-hati manusia dari penyembahan kepada makhluk kepada Khalik, daripada kepalsuan-kepalsuan ideologi atau agama kepada benarnya Islam, dan dari kesempitan dunia kepada luasnya akhirat. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi mengiklankan kepada umat waktu itu seluruh dunia, innama himamuna al-akhirah, sesungguhnya target kami, tujuan kami hanyalah akhirat. Jadi hadirin para sahabat Nabi, Allah pahamkan bahwasanya tujuan daripada hidup mereka di dunia adalah untuk melanjutkan kerjanya para anbiya sallallahu alaihi wasallam, untuk berdakwah. Maka keperluan-keperluan hidup mereka ringankan, mereka sedikitkan. Makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah dan perkawinan mereka gunakan ini pembiayaan untuk sedikit-sedikitnya, untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Tapi mereka gunakan waktu sebanyak-banyaknya, harta digunakan sebanyak-banyaknya untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajib, walaupun mereka makannya sedikit, begitu pula rumah mereka pun sederhana, tapi Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Allah berikan kekuatan luar biasa berkat mereka betul-betul mentawajjahkan diri mereka untuk tujuan agama. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan, beberapa biji korma saja. Tetapi dalam perang Khaybar, ketika beliau membuka itu Khaybar, dan begitu pula perisai beliau sudah hancur karena begitu banyaknya tebasan-tebasan daripada pedang orang Yahudi, beliau tahan. Akhirnya beliau cabut itu pintu gerbang Khaybar tadi untuk menjadi perisai dalam peperangan tersebut. Dan ternyata setelah selesai peperangan itu pintu tadi diangkat oleh 40 orang, nggak bisa. Tapi Sayyidina Ali sendiri bisa mengangkatnya tersebut. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala, itu pendekarnya Yahudi namanya Marhab laknatullah alaih, dia menantang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk perang tanding. Bahkan dia mengatakan, saya ini adalah panglima perang yang disegani, ditakuti. Dia mengucap berkuar begitu.
Tapi Sayyidina Ali katakan, saya adalah orang yang dikatakan diberikan nama oleh ibu saya Haidar, singa yang pemandangannya sangat menakutkan, menyeramkan orang-orang, dan enggak pernah mundur dalam peperangan, senantiasa menebas atau akan membunuh musuh-musuhnya tadi. Hadim subhanahu wa ta'ala dalam pertarungan itu berhak bisa dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadim subhanahu wa ta'ala, kekuatan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali bukan karena stamina makan-makan yang enak-enak, tidak. Bahkan sering Sayyidina Ali lapar, Fatimah pun lapar, Hasan Husain pun lapar. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang tadinya sibuk untuk membantu Nabi dalam kerja dakwah, melihat anaknya lapar, sini lapar, beliau juga pergi ke kebun Yahudi untuk kerja selama di Madinah tadinya. Maka beliau pun mendapatkan upah 1 ember dengan satu disiramkan air ke itu kebun korma, 1 biji korma bayarannya. Setelah kerja lebih kurang 16 sampai 17 ember mendapatkan 17 korma. Beliau katakan ini sudah cukup untuk aku dan juga anak-anakku, istriku dan anak-anakku. Itu orang Yahudi begitu melihat baiknya kerja Ali radhiyallahu anhu, beliau katakan, wahai Ali, kerja lagi, tambah lagi, nanti akan aku berikan upah 1 ember dengan 2 biji korma. Sampai ditawarin sampai 5 biji korma. Jadi gajinya meningkat. Tapi Ali katakan tidak, sudah cukup ini berapa biji korma untuk saya dan istri saya tidak perlu lagi untuk mensemangatkan diri untuk bekerja menambahkan keuangan atau menambahkan korma tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi kehidupan mereka sangat sederhana, makannya sangat sederhana, tetapi berkat mereka mentawajuhkan diri mereka dalam usaha agama, maka Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu betul-betul menyibukkan diri mereka dalam, di samping berdakwah juga mendekatkan diri kepada mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah solat memang sudah ada sejak di kota Mekah, walaupun belum 5 waktu itu, tapi sudah ada perintah untuk mengerjakan solat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka para sahabat Nabi punya perhatian yang betul-betul besar kepada solat. Bahkan sampainya di Madinah sudah ada perintah untuk mengerjakan solat berjamaah, maka mereka solat berjamaah. Bahkan begitu kuatnya keadaan solat berjamaah di kota Madinah sampai-sampai orang munafik mereka pun berat untuk menampakkan kemunafikannya, ikut juga salat berjamaah dengan Nabi dan para sahabat di Masjid Nabawi. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW punya perhatian yang besar kepada salat. Bahkan apabila mendapatkan suatu kesusahan langsung beliau salat. Begitu pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini perintah salat, perintah yang besar. Sampai-sampai Nabi katakan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat dengan bersengaja, dia termasuk orang kafir. Walaupun penafsiran ulama ada 2 nih. Penafsiran secara letterlek Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain, orang yang meninggalkan sholat dia jadi murtad. Tapi yang lain mengatakan maksudnya kalau dia meyakini sholat sudah tidak wajib lagi, dia termasuk orang-orang yang murtad. Yang jelas hadirin subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya penekanan pentingnya sholat dalam kehidupan tersebut. Maka Nabi telah membentuk para sahabat radhiyallahu anhum, di samping mereka mengajak dan mengajak orang kepada Allah, mereka juga menyibukkan diri dalam beribadah, khususnya yang namanya sholat. Karena kalau sudah sholat benar, kehidupan di luar sholat pun akan benar juga. Hadirin para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, karena mereka terjun setiap hari dalam medan dakwah, maka Allah jadikan mereka asbab tersebarnya agama di mana-mana. Tapi yang penting sekali, ketika mereka terjun dalam medan dakwah, iman mereka hari demi hari dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sedang ditegakkan oleh Nabi SAW dalam medan dakwah. Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia menceritakan bagaimana awal Islam dia sebagai seorang penyair. Ketika datang di kota Mekah, maka orang Mekah katakan, wahai Tufail, hati-hati kamu, di kota kami, di kota Mekah ini ada orang yang memecah belah di antara kami, persatuan kami, dia membawa agama yang baru, maka kamu jangan mendengarkan dia. Tufail katakan, begitu orang Quraisy tadi mempromosikan akan kejelekan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, memberikan was-was, sehingga saya pun akhirnya buat keputusan tidak akan mau mendengar ucapan ini orang, itu Nabi kita Muhammad SAW, sampai beliau letakkan kapas di telinganya. Tetapi ketika Tufail bin Amr Ad-Dawsi masuk Masjidil Haram, dia dapatkan Nabi sedang sholat, dan dia perhatikan wajah Nabi SAW. Waktu itu Nabi nggak ngantuk, Pak. Betul-betul tegar dalam sholat, jangan ngantuk, Pak, bangun. Jadi dia perhatikan, beliau katakan ini bukan wajahnya orang pendusta, bukan wajah orang pendusta, wajah orang baik. Maka dia pun duduk di samping Nabi Muhammad SAW yang sedang sholat. Apa yang terjadi, Pak? Suara hak, suara Nabi SAW membaca Al-Quran menembus kapas yang ada di telinganya Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu.
Sehingga beliau katakan ini ayat-ayat yang dia baca bukan ucapan manusia. Saya tahu betul bagaimana ucapan manusia karena dia ahli syair. Maka hati Allah Subhanahu wa taala akhirnya ketika Nabi SAW pulang dia ikuti sampai Nabi SAW di rumah dia. Kemudian dia jelaskan apa yang terjadi dan ternyata Nabi SAW dakwah sehingga Tufail bin Amr pun akhirnya masuk Islam. Kemudian dia minta izin pada Nabi SAW untuk membawa agama ke kampung dia tersebut dan diizinkan. Ternyata setelah gerak dan gerak sekian lama dia membawa lebih 80 kepala keluarga untuk masuk Islam di kota Madinah sana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi diberikan kekuatan iman oleh Allah dengan ini kerja dakwah. Begitu pula satu orang sahabat namanya Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Dia ini orangnya suka bercanda, suka muda. Bahkan para sahabat kadang-kadang sepertinya merasa tidak enak dengan seringnya dia bercanda-bercanda ini. Tapi Nabi katakan biarkan. Itu dia punya kekuatan iman yang luar biasa. Suatu saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau membawa rombongan, ternyata ditawan oleh tentara Romawi. Dibawa itu Abdullah kepada raja. Kata raja, "Wahai Abdullah, separuh kerajaanku akan aku berikan kepada kamu dengan syarat kau tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pindah agama ke agama Nasrani, diberikan separuh kerajaan Romawi. Maka Abdullah katakan, jangankan separuh kerajaan, seluruh kerajaan yang kau miliki plus ditambah lagi dengan seluruh negara-negara Arab yang kamu kuasai untuk kau berikan kepada aku agar meninggalkan agama kekasihku Muhammad SAW, walaupun hanya satu kedipan mata saja saya tidak akan tinggalkan. Jadi bagaimana kekuatan imannya para sahabat, karena mereka tiap dakwah dan dakwah mereka tetap akan bertahan dalam iman walaupun dengan ancaman, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi. Beliau katakan hari ini umat ketika menjauh daripada usaha dakwah, maka dengan tawaran uang sedikit saja mereka sudah pindah agama. Benda-benda yang kecil. Bahkan begitu pula hadirin dengan tergiur kepada keuntungan yang sedikit, mereka siap menjual agamanya. Sebagaimana telah sabda Nabi kita Muhammad SAW, nanti akan datang suatu masa di mana orang pagi hari dia beriman, sore hari sudah kafir dia. Begitu pula sore hari dia beriman, wa yumsik mu'minan wa yasbihu kafiran, tapi pagi hari ternyata dia kafir. Jadi cepat sekali perubahan. Di pagi hari beriman, sore sudah kafir, ataupun sore beriman, pagi sudah kafir. Dia menjual agamanya untuk sedikit keuntungan dunia. Pedagang, dia menjual barang. Pada itu barang cuma 10.000 saja, dia katakan 12.000. Saya beli 12.000 modalnya, padahal modalnya nggak sampai 10.000. Akhirnya orang pun berat untuk menawar kurang daripada 12, hanya ditawar 13.000 saja. Dikatakan silakan ambil. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan uang 2.000 perak saja, dia siap berdusta, melanggar agama. Nah hadirin subhanahu wa ta'ala, sedikit keuntungan-keuntungan duniawi dapatkan oleh para pedagang tadi dengan menjual agama atau dengan berdusta, karena mereka bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para sahabat Nabi radhiyallahu tidak mau menjual iman mereka walaupun dengan seluruh kerajaan di dunia ini. Kenapa hadirin kekuatan iman tersebut diberikan oleh Allah? Karena mereka setiap hari terjun dalam medan dakwah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya, apakah para sahabat Nabi juga biasa bercanda satu sama lain? Iya, mereka juga bercanda juga. Tetapi saat-saat mereka bercanda, iman mereka di dalam hati lebih kuat daripada gunung tersebut. Zahirnya mereka bercanda satu sama lain, tapi kekuatan iman mereka betul-betul melebihi daripada kekuatan gunung tersebut. Kenapa hadirin? Karena setiap hari para sahabat Nabi terjun dalam medan dakwah. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu betul-betul mereka terjun dalam medan dakwah dan jadikan dakwah sebagai maksud daripada hidup mereka ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan iman yang luar biasa. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala beliau katakan bahwasanya dakwah ini merupakan tugas yang utama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah adalah ciri, sebagaimana polisi tentara punya ciri, punya baju dan sebagainya. Tapi hadirin kerja mereka adalah apa? Kerja polisi, apa kerja tentara? Sama ini umat juga, mereka punya ciri, salat, puasa, zakat dan haji, ciri umat. Sedangkan tugas di umat adalah untuk mengajak manusia berbuat berbuat ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu mereka telah terjun untuk mengajak manusia taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hari demi hari iman mereka ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah untuk mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Hari ini orang mengatakan ini dakwah kan sunnah saja atau sebagian saja, padahal ini sebenarnya dakwah yang merupakan fardu ain daripada setiap orang tersebut, agar mereka mengajak orang lain untuk taat pada Allah. Kenapa?
Karena Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai manusia, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi menjaga keluarga kita, anak-anak kita daripada api neraka merupakan suatu fardhu ain, kewajiban. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ayat memerintahkan kepada kita untuk mendakwahin anak kita, istri kita, bahkan umat manusia semuanya, jangan sampai ada satu orang pun yang masuk api neraka. Menghindarkan diri pada api neraka ini bukan merupakan fardu kifayah ataupun amal sunnah, tapi merupakan fardu ain daripada setiap orang. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita pahami sebenarnya ini umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat sebagian-sebagian saja yang diperintahkan untuk berdakwah, tapi semuanya, karena diwajibkan semua untuk mencegah diri mereka daripada azab api neraka jahanam.